Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat banyak sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi mulia, baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan juga sahabatnya, dan juga termasuk daripada pengikutnya yang setia sampai saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk daripada sebaik-baik umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis Septiani. Di sini kita akan sharing-sharing mengenai Islam. Pasti kalian sudah pada tahu kalau Islam itu adalah agama yang tersebar luas, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga ke berbagai penjuru dunia. Dan proses penyebarannya itu melalui beberapa metode, yaitu mulai dari metode dakwah, metode perdagangan, dan juga penaklukan wilayah. Selain membawa ajaran keagamaan, Islam juga turut berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban manusia. Dalam sejarah, peradaban Islam tercatat banyak sekali kemajuan dalam bidang sains, kedokteran, matematika, filsafat, dan juga seni yang memberikan konkret signifikan bagi dunia. Bahkan, kata Islam sendiri diambil dalam bahasa Arab, yaitu aslama yaslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Jadi, secara bahasa, Islam adalah kepasrahan atau kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bahkan kita sering mendengar kalau orang Islam itu disebut juga seorang muslim. Kenapa? Karena seorang muslim itu harus mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Jadi intinya, seorang muslim itu mampu menyelamatkan dirinya sendiri dan juga mampu menyelamatkan orang lain. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, al-muslimu man salama al-muslimun min lisanihi wa yahdi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yang artinya seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya dan dari perbuatan tangannya. Dan juga orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi intinya, ajaran Islam itu adalah kesaksian seseorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kenapa agama Islam disebut agama yang benar? Karena agama Islam sendiri memiliki beberapa alasan, diantaranya yaitu memiliki sumber yang valid. Jadi, dalil-dalil yang digunakan kaum muslimin untuk membuktikan kebenaran Islam tidak dapat dibandingkan dengan dalil-dalil yang digunakan umat Kristen, Yahudi, ataupun umat beragama lainnya. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, Bible adalah kitab suci umat Kristen, dan Taurat adalah kitab suci umat Yahudi. Hal yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab samawi sebelumnya adalah kemampuan umat Islam untuk menyatakan bahwa Al-Quran dengan setiap surat dan ayatnya memiliki jalur periwayatan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kitab-kitab yang lain itu jalur periwayatannya bahkan tidak sampai ke nabi-nabi mereka, atau bahkan terputus jalur periwayatannya.
Jalur periwayatan tersebut kalau dalam bahasa Arab disebut sanad. Sanad itu adalah rantai transmisi informasi dari satu person ke person lainnya. Jadi ada hubungan antara dari orang yang mempunyai ilmu tersebut dengan orang yang mempunyai ilmunya lagi, bahkan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu mukjizat isi Al-Quran. Salah satu bentuk mukjizat isi Al-Quran adalah tidak adanya kontradiksi, baik kontradiksi antar ayat maupun kontradiksi dengan fakta ilmiah maupun sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, yang artinya, maka tidakkah mereka mendalami atau memahami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Sedangkan dalam kitab-kitab agama lainnya terdapat banyak sekali kontradiksi atau pertentangan di dalamnya. Selanjutnya yaitu akidah yang jelas dan selaras dengan akal dan fitrah. Akidah Islam membuat kita mengagungkan agama ini dan membuat kita merasa tenang, sehingga seseorang tidak berat dalam menerima konsep akidah Islam dalam ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran sendiri dari awal sampai akhir berisi tentang pujian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama yang benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fitur penting dalam agama Islam. Ada beberapa fitur, di antaranya yaitu yang pertama rukun Islam. Rukun Islam menjadi dasar praktek dalam agama Islam. Karena kita tahu rukun Islam sendiri itu ada 5, ya kan? Yang pertama yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Selanjutnya yang kedua yaitu akidah. Akidah yaitu adalah keyakinan mendasar dalam Islam yang mencakup rukun iman. Kita tahu rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu percaya kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Kita harus percaya bahwa selalu ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Yang ketiga yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Kita juga harus percaya bahwa Allah itu menurunkan beberapa kitab. Di antaranya ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat yaitu percaya kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima yaitu percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah percaya kepada takdir yang baik dan yang buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu syariat. Syariat yaitu hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk ibadah, muamalah atau interaksi sosial, dan akhlak. Selanjutnya yaitu komunitas. Islam sendiri menekankan pentingnya ummah atau komunitas muslim dan solidaritas di antara umat. Dan juga ada etika dan moral. Islam sendiri memberikan pedoman moral yang kuat, menekankan kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya yaitu tauhid. Konsep ketuhanan yang menekankan keesaan Allah dan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu transisi dan kebudayaan, di mana setiap komunitas muslim pasti memiliki tradisi tersendiri yang berakar pada ajaran Islam yang memberikan warna dan praktek keagamaan. Jadi, fitur-fitur tersebut membentuk fondasi keimanan dan praktek sehari-hari dalam kehidupan umat Islam. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang tujuan agama Islam sendiri. Jadi, tujuan agama Islam yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan juga untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, memperoleh keadilan, menjaga moral dan etika,
Karena Islam sendiri mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang baik, membangun komunitas yang sehat, mengembangkan potensi diri, mengatur hubungan sosial, karena Islam sendiri memberikan pedoman tentang bagaimana interaksi dengan orang lain, mengajarkan prinsip-prinsip toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Dan yang terakhir yaitu persiapan untuk kehidupan setelah mati. Jadi, posisi agama Islam sendiri yaitu sebagai agama penyempurna, yaitu penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Karena Islam sendiri memiliki ajaran yang lengkap, ajaran yang tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah fikih, namun juga mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, itu kesalahan dari diri saya dan dari syaitan, dan apabila ada kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.